Menyingkap tabir kelam sejarah Kesultanan Cirebon. Like dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bukan sekadar rangkaian tanggal dan tokoh, melainkan medan pertempuran narasi antara yang ingin mengingat dan yang memilih melupakan. Sejarah Kesultanan Cirebon, sebagaimana termaktub dalam berbagai manuskrip kuno, babat, dan pitutur karuhun, menyimpan ruang petang atau ruang gelap yang selama ini dikaburkan oleh kuasa, waktu, dan narasi tunggal. Dalam naskah kuno seperti babat Tanah Sunda, Purwaka Carubanagari, hingga Carita Warna-Warni Cirebon, muncul jejak-jejak keterbelahan sejarah, pengaburan kebenaran, dan silang pendapat antara tra kekuasaan. Tak sedikit kisah yang tersingkirkan oleh hegemoni elit dan tafsir politik. Salah satu bab penting dalam sejarah Cirebon adalah proses fragmentasi kesultanan menjadi beberapa keraton, kasepuhan, kanoman, kacirebonan, dan kaprabonan. Bagi sebagian sejarawan lokal, ini bukan sekadar pembagian administratif atau keputusan adat, melainkan akibat dari politik kolonial Belanda yang menerapkan strategi Divide et Impera demi meredam kekuatan politik Islam dan budaya lokal yang bersatu. Seperti yang ditulis dalam pitutur adat Cirebon yang berbunyi, Ananing karaton ruwet, sababe ruwit manahing wong kang kadunungan. Artinya, kerutan keraton bermula dari hatinya penguasa yang diliputi kerutan ambisi. Narasi resmi seringkali menghapus konflik internal, peran tokoh-tokoh perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga perlawanan masyarakat adat terhadap pemaksaan kehendak elit. Dalam serat Raja Cirebon tersembunyi kisah pilu tentang pemaksaan tahta, pelengseran berdarah, dan pengkhianatan saudara semuanya, terbungkus dalam bingkai demi kelestarian adat. Sejarah Cirebon hari ini terlalu sopan untuk membicarakan luka masa lalu, padahal luka itu adalah bagian penting dari tubuh sejarah kita. Membuka tabir sejarah petang bukanlah upaya membuka aib, melainkan merawat integritas sejarah sebagai ruang pembelajaran. Generasi hari ini berhak mengetahui bahwa masa lalu bukan hanya glorifikasi, tapi juga refleksi atas kegagalan, konflik, dan kompromi. Kini, upaya pelurusan sejarah terus digalang. Komunitas literasi sejarah, para empu manuskrip, hingga menegaskan pentingnya kembali ke manuskrip aslinya, bukan hanya versi yang sudah dimodifikasi kekuasaan. Jangan hanya membaca sejarah dari plakat di dinding keraton, bacalah juga dari yang disembunyikan di laci para pujangga. Editorial ini mengajak publik untuk tidak larut dalam romantisme masa lalu tanpa kritik, sebab sejarah yang tak diungkap secara utuh akan menjelma menjadi mitos yang membelenggu. Menyingkap tabir kelam sejarah petang Kesultanan Cirebon, bukan untuk menuding, melainkan untuk menyinari, karena hanya dengan cahaya kebenaran kita bisa meniti masa depan dengan jujur. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.